Ya pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini perdagangan komoditas, kita sudah terhubung bersama Diki Sutopo, analis Solid Gold Berjangka. Ya, Pak Diki, seperti apa transaksi komoditas hingga sore ini? Komoditas apa yang paling diminati? Ya, untuk sore hari ini kita lihat untuk perdagangan komoditas di GFX masih didominasi oleh transaksi di emas atau di gold yang ditutup dengan harga Rp935.800 per gram. Ada kenaikan Rp6.300 per gram dibandingkan dengan penutupan harga kemarin. Lalu disusul dengan perdagangan dari kopi Arabica di 71.400, lalu juga disusul oleh Olin di harga 8.370, terjadi penurunan harga minus Rp2.435 dibanding penutupan di perdagangan kemarin. Jadi masih didominasi oleh transaksi di emas nih. Oke, emas masih mendominasi ya karena safe haven ini ya. Iya. Seperti apa pengaruh dari PSBB berskala besar yang akan kembali diterapkan terhadap harga komoditas, Pak Diki? Ya, kalau untuk dari pasar domestik sendiri ini sangat berpengaruh juga untuk PSBB yang akan diterapkan di 14 September nanti untuk beberapa komoditas, termasuk di komoditas di emas sendiri, yang kami melihat ada terjadi lockdown ataupun pembatasan ini menyebabkan beberapa sektor untuk perekonomian akan terhenti atau tertahan. Dan juga pelaku pasar melihat bahwasanya ini perlunya kehati-hatian untuk memilih instrumen investasi untuk di perdagangan transaksi beberapa pasar uang modal, begitu Pak. Oke, untuk kakao, kemudian juga Olin dan juga kopi, ini apa yang bisa direkomendasikan serta tren pergerakannya untuk pekan depan? Ya, kali ini memang terjadi ada penurunan komoditas-komoditas seperti kopi, kakao, dan Olen. Ada beberapa hal juga yang menyebabkan pelemahan-pelemahan harga komoditas tersebut, yang paling mendominasi karena adanya kenaikan harga dolar, indeks harga dolar Amerika. Namun di sini kami merekomendasi harga komoditas tersebut kebetulan adalah harga yang di low price. Kami menilai adalah it's good time to buy untuk komoditas tersebut untuk kita simpan sampai di kuartal 3 sampai dengan akhir tahun, begitu Mbak. Oke, baik. Kalau dilihat lagi, sentimen apa yang paling dicermati oleh pelaku pasar mungkin untuk esok? Apa yang harus dicermati? Ya, sebelumnya yang kita cermati adalah dari faktor fundamental, ada daripada geopolitik yang sekarang kembali memanasnya perang dagang antara Amerika dengan Tiongkok, yang mana kali ini datangnya dari bea cukai dan pembatasan Amerika yang akan memblokir impor dari beberapa barang seperti kapas, produk tomat, dan juga pakaian jadi dan tekstil di wilayah Xinjiang itu ada di Tiongkok Barat. Ini juga akan memperlanjutkan untuk perang dagang antara Amerika dengan Tiongkok. Lalu yang kedua, pernyataan kampanye yang cukup ekstrim dari Presiden Donald Trump yang ingin memastikan apabila beliau kembali lagi terpilih sebagai Presiden Amerika, adanya pemisahan perekonomian antara Amerika dengan Tiongkok dengan alasan Amerika selalu mengalami kerugian sampai miliaran dolar apabila terjadi terjalin perekonomian terhadap Tiongkok tersebut. Baik, hingga akhir pekan ini seperti apa tren peluang harga emas? Apakah masih bisa direkomendasikan untuk emas atau ada komoditi lain yang bisa direkomendasikan, Pak Diki? Ya, untuk emas sendiri untuk safe haven-nya selama masih diminati, apalagi geopolitik ini semakin memanas. Dan yang kedua, untuk market global semakin unpredictable, artinya ketika kehati-hatian. Dan juga adanya kemarin terjadi taking profit di American dollar sendiri setelah kenaikan yang cukup signifikan. Ini kembali lagi diuntungkan di sektor komoditas emas. Dan kalau secara teknikal, kami melihat ada angka resisten di $1.960 per troy ounce. Apabila hari ini atau besok harga tersebut dilewati, pastinya akan kembali rally naik menjadi angka $2.000 per troy ounce. Sebaliknya, apabila tidak tersentuh, kemungkinan akan terjadi taking profit kembali di emas hingga penurunan sampai di level 1.900.
Terima kasih Pak Diki untuk analisa dan juga informasinya. Diki Sutopo, analis Solid Gold berjangka.